Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Asep Nurhuda MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan teman-teman kelas 3A yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi manajemen sekolah dan manajemen kelas. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, saya Aninda Tria Zarinjani dengan NIM 2005844. Perkenalkan, nama saya Siti Nadifa Imtinan dengan NIM 2000241. Perkenalkan, nama saya Yulia Damayanti dengan NIM 2007325. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunita Uljanah dengan NIM 2006085 dari kelompok 4. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yunita Uljanah dengan NIM 2006085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat manajemen. Menurut Sondang Siagian dalam Atmodiwiryo 2005 halaman 5 menyebutkan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Jadi dapat dipahami bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Baik, selanjutnya mengenai manajemen sekolah. Pengertian manajemen sekolah adalah proses dan instansi yang memimpin dan membimbing penyelenggaraan pekerjaan sekolah sebagai suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah. Manajemen atau pengelolaan sekolah merupakan proses pendayagunaan sumber daya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara lebih efektif dan efisien. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan manajemen sekolah. Ada beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan pendidikan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab sekolah dalam mengelola sekolah. Yang pertama ada perencanaan dan evaluasi program sekolah. Perencanaan merupakan pedoman pelaksanaan dan pengendalian guna menghindari pemborosan sumber daya sebagai alat pengembangan quality assurance dan upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Adapun evaluasi memberi nilai atau angka kualitatif terhadap hal yang dievaluasi sehingga tergambar tingkat perbandingan antara hasil yang dicapai dengan patokan yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya ada pengelolaan kurikulum. Sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum, baik standar materi maupun proses penyampaiannya. Lalu berikutnya ada pengelolaan ketenagaan. Dalam menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengelola, dan memberikan pelayanan teknik dalam bidang pendidikan, tentu sekolah perlu memperhatikan pengelolaan ketenagaannya. Lalu selanjutnya ada pengelolaan fasilitas. Fasilitas pendidikan tidak dapat diabaikan, melainkan harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya di suatu lembaga pendidikan. Lalu yang berikutnya ada pengelolaan keuangan. Kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan pelaksanaan pembelajaran yang baik, maka manajemen dalam bidang keuangan ini memerlukan tingkat keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi, khususnya tentang asal uang yang diperoleh dan penggunaannya. Lalu ada hubungan antara sekolah dan masyarakat.
Bentuk kerjasama ini sangat penting dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang tepat sasaran dan dapat memenuhi peningkatan mutu pendidikan yang memadai. Lalu yang terakhir ada iklim sekolah. Iklim sekolah merupakan suasana kondusif yang tercipta di dalam sekolah akibat dari pengaruh perilaku komponen sekolah dalam interaksi kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai manajemen kelas. Adapun pengertian manajemen kelas adalah kepandaian pendidik dalam memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat demi kepentingan belajar di kelas, agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen kelas berarti keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal lagi jika terjadi gangguan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas adalah sebagai upaya untuk mendayagunakan potensi kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor manajemen kelas. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses manajemen kelas, pengelolaan kelas, terbagi menjadi dua. Kedua faktor ini amat menentukan keberhasilan guru dalam melakukan manajemen kelas. Yang pertama, faktor internal siswa. 1. Emosi siswa. Setiap siswa mempunyai keadaan emosi yang berbeda-beda, bahkan pada setiap diri siswa pada waktu yang berbeda. Berbagai faktor lain dapat mempengaruhi bagaimana emosi siswa saat pembelajaran berlangsung. Penting sekali untuk memelihara emosi positif setiap siswa saat pembelajaran berlangsung. Kedua, pikiran siswa. Pada suatu waktu, mereka bisa saja sangat terkonsentrasi untuk belajar. Sedangkan pada waktu lain, mereka sulit sekali berkonsentrasi. Kemampuan guru untuk membuat pikiran siswa kondusif untuk belajar sangatlah penting. Beragam strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi dapat membantu siswa mengarahkan pikirannya untuk belajar secara optimal. Ketiga, perilaku dan kepribadian siswa. Perilaku dan kepribadian siswa dengan ciri-ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Kita tahu tidak akan ada siswa yang mempunyai karakteristik atau kepribadian yang sama. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Dalam faktor-faktor manajemen kelas, selain ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, yaitu suasana lingkungan belajar. Maksudnya, ruang kelas atau tempat lainnya yang digunakan untuk belajar haruslah kondusif. Ini agar terciptanya proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua, yaitu penempatan siswa.
Maksudnya, setiap siswa perlu diatur penempatan duduknya, di mana siswa yang secara fisik lebih kecil sebaiknya duduk di bangku depan. Begitu juga untuk siswa yang mempunyai gangguan pendengaran atau penglihatan, dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam menerima informasi selama proses belajar. Yang terakhir dalam faktor eksternal yaitu jumlah siswa. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, maka akan cenderung lebih mudah terjadinya konflik, begitu juga sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Suasana hangat dan antusiasme guru sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Hal ini akan membuat peserta didik selalu menunjukkan semangat tanggung jawab dan keinginannya untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan dalam rangka meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu bervariasi. Variasi dalam penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dengan siswa yang dapat mengurangi munculnya gangguan dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan perhatian siswa. Dengan variasi seperti inilah merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan belajar di kalangan peserta didik. Yang keempat yaitu keluasan, di mana tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dari siswa, serta dapat menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Maksudnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan serta mengarahkan siswa untuk berpikir dan berbuat kepada hal-hal yang positif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif serta kesadaran guru dalam menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Disiplin belajar siswa dan disiplin kelas menjadi tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Oleh karena itu, guru harus mengupayakan agar siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri, dengan cara selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru pun hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.